Arab Spring merupakan gelombang gerakan revolusi, demonstrasi, dan protes politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara mulai akhir tahun 2010. Gerakan ini muncul sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap pemerintahan yang dianggap otoriter, korup, tidak demokratis, dan gagal mensejahterakan rakyat. Arab Spring menjadi salah satu peristiwa politik internasional paling penting pada abad ke-21 karena mempengaruhi kondisi politik, ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional di berbagai negara. Sebelum Arab Spring terjadi, sebagian besar negara Arab dipimpin oleh rejim yang telah berkuasa sangat lama. Banyak pemimpin mempertahankan kekuasaan melalui kontrol ketat terhadap media, aparat keamanan, militer, dan sistem politik. Rakyat sulit menyampaikan kritik karena kebebasan berbicara dibatasi, penangkapan terhadap aktivis politik, penyensoran media, serta pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi. Di beberapa negara, pemilu hanya menjadi formalitas karena hasilnya sudah dikendalikan pemerintah. Selain masalah politik, kondisi ekonomi masyarakat juga sangat buruk. Tingkat pengangguran tinggi, terutama di kalangan anak muda yang berpendidikan. Banyak lulusan universitas kesulitan mencari pekerjaan meskipun memiliki pendidikan tinggi. Harga bahan pokok naik, kemiskinan meningkat, dan kesenjangan sosial semakin besar. Di sisi lain, elit politik dan keluarga penguasa hidup mewah sehingga menimbulkan kemarahan rakyat. Korupsi merajalela di berbagai sektor pemerintahan. Banyak masyarakat merasa bahwa kekayaan negara hanya dinikmati kelompok tertentu, sementara rakyat biasa hidup sulit. Arab Spring pertama kali muncul di Tunisia pada tanggal 17 Desember 2010. Seorang pedagang kaki lima bernama Muhammad Bouazizi melakukan aksi bakar diri di kota Sidi Bouzid. Ia melakukan tindakan tersebut setelah dagangannya disita aparat pemerintah dan dirinya dipermalukan oleh petugas. Peristiwa itu menyentuh emosi masyarakat karena dianggap menggambarkan penderitaan rakyat kecil akibat ketidakadilan pemerintah. Setelah kejadian tersebut, demonstrasi besar terjadi di berbagai wilayah Tunisia. Rakyat menuntut pekerjaan, kebebasan, dan pengunduran diri Presiden Zainal Abidin bin Ali yang telah memerintah selama lebih dari 2 dekade. Demonstrasi di Tunisia semakin besar dan aparat keamanan tidak mampu menghentikannya. Akhirnya Ben Ali melarikan diri ke luar negeri pada Januari 2011. Kejatuhan Ben Ali menjadi simbol bahwa rakyat dapat menggulingkan rejim otoriter. Keberhasilan Tunisia kemudian menginspirasi masyarakat di negara-negara Arab lainnya. Di Mesir, rakyat mulai melakukan demonstrasi besar pada Januari 2011. Pusat gerakan berada di lapangan Tahrir di kota Kairo. Demonstrasi dipimpin oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, aktivis, pekerja, dan kaum muda. Mereka menuntut berakhirnya pemerintahan Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa hampir 30 tahun. Demonstrasi berlangsung selama berminggu-minggu dan sering bentrok dengan aparat keamanan. Tekanan rakyat akhirnya membuat Mubarak mengundurkan diri pada Februari 2011. Setelah itu, Mesir mengalami perubahan politik besar, termasuk pemilu demokratis pertama. Namun, kondisi politik Mesir kemudian kembali tidak stabil setelah terjadinya perebutan kekuasaan antara kelompok sipil dan militer. Di Libya, protes terhadap pemimpin Muammar Gaddafi berkembang menjadi perang saudara. Gaddafi yang telah berkuasa sejak tahun 1969 menolak mundur dan menggunakan kekuatan militer untuk menghadapi demonstran. Konflik semakin memburuk hingga akhirnya NATO melakukan intervensi militer dengan alasan melindungi warga sipil. Setelah pertempuran panjang, Gaddafi tewas pada Oktober 2011. Namun setelah kejatuhan Gaddafi, Libya justru mengalami kekacauan politik karena munculnya berbagai kelompok bersenjata yang saling berebut kekuasaan. Di Suriah, Arab Spring dimulai dengan demonstrasi damai pada tahun 2011. Demonstrasi dipicu oleh penangkapan dan penyiksaan sejumlah pelajar yang menulis slogan anti pemerintah. Pemerintah Presiden Bashar al-Assad merespon protes dengan tindakan keras. Bentrokan antara pemerintah dan oposisi berkembang menjadi perang saudara yang sangat panjang dan menghancurkan. Konflik Suriah menyebabkan ratusan ribu orang meninggal dunia dan jutaan orang menjadi pengungsi.
banyak kota hancur akibat perang. Konflik Suriah kemudian menarik keterlibatan banyak negara asing. Rusia mendukung pemerintah Assad, sedangkan beberapa negara barat dan negara Timur Tengah mendukung kelompok oposisi tertentu. Dalam situasi kekacauan tersebut, muncul kelompok ekstremis ISIS yang memanfaatkan perang untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka di Suriah dan Irak. ISIS kemudian menjadi ancaman keamanan internasional karena melakukan aksi teror di berbagai negara. Arab Spring juga terjadi di Yaman, Bahrain, dan beberapa negara lain. Di Yaman, demonstrasi menyebabkan Presiden Ali Abdullah Saleh mundur, tetapi negara tersebut kemudian terjebak dalam perang saudara yang melibatkan kelompok Houthi dan campur tangan negara asing seperti Arab Saudi dan Iran. Di Bahrain, demonstrasi berhasil ditekan oleh pemerintah dengan bantuan militer negara-negara Teluk. Salah satu faktor penting dalam Arab Spring adalah perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Platform seperti Facebook, Twitter, dan YouTube memungkinkan masyarakat menyebarkan informasi secara cepat. Video kekerasan aparat terhadap demonstran dapat dilihat oleh dunia internasional dalam waktu singkat. Media sosial juga membantu aktivis mengorganisasi aksi demonstrasi dan menyebarkan semangat perlawanan. Karena itu, Arab Spring sering disebut sebagai revolusi media sosial. Dampak Arab Spring terhadap dunia internasional sangat besar. Dalam bidang politik, Arab Spring mengubah struktur kekuasaan Timur Tengah. Beberapa rejim jatuh, tetapi banyak negara mengalami ketidakstabilan berkepanjangan. Dunia internasional mulai lebih memperhatikan isu demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintah otoriter di kawasan Arab. Dalam bidang keamanan internasional, Arab Spring menyebabkan meningkatnya konflik bersenjata dan ancaman terorisme. Kekacauan di Libya dan Suriah menciptakan ruang bagi kelompok bersenjata ekstremis berkembang. ISIS menjadi organisasi teroris global yang melakukan serangan di berbagai negara seperti Prancis, Belgia, dan Amerika Serikat. Arab Spring juga memicu krisis pengungsi terbesar di dunia modern. Jutaan warga Suriah, Libya, dan negara konflik lainnya melarikan diri ke Eropa dan negara tetangga untuk mencari perlindungan. Gelombang pengungsi ini menimbulkan tantangan sosial, ekonomi, dan politik bagi negara-negara penerima. Banyak negara Eropa mengalami perdebatan besar mengenai kebijakan imigrasi dan keamanan perbatasan. Dalam bidang ekonomi, konflik di Timur Tengah mempengaruhi harga minyak dunia karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat produksi minyak terbesar. Ketidakstabilan politik membuat investor khawatir dan mengganggu perdagangan internasional. Industri pariwisata di beberapa negara Arab juga mengalami kerugian besar akibat konflik dan ketidakamanan. Arab Spring menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan dapat berkembang menjadi gerakan besar apabila didukung kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi komunikasi yang memungkinkan rakyat bersatu. Namun, hasil Arab Spring berbeda-beda di setiap negara. Tunisia sempat dianggap sebagai contoh keberhasilan transisi demokrasi, sementara negara lain mengalami perang saudara, kekacauan politik, atau kembali ke pemerintahan yang lebih otoriter. Secara keseluruhan, Arab Spring menjadi peristiwa penting dalam sejarah modern karena tidak hanya mengubah Timur Tengah dan Afrika Utara, tapi juga mempengaruhi hubungan internasional, keamanan global, migrasi dunia, serta perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di berbagai negara.